Berbeda dengan ayahnya, Prabu Surawisesa, yang dikenal sebagai panglima perang yang perwira, perkasa dan juga pemberani. Ratu Dewata sangat alim dan taat kepada agama. Ia melakukan upacara sunatan atau adat khitan pra-Islam, dan melakukan tapa pewah susu, yaitu hanya makan buah-buahan dan minum susu. Atau menurut istilah sekarang adalah seorang vegetarian. Secara resminya perjanjian perdamaian Pajajaran dan Cirebon masih berlaku. Akan tetapi Ratu Dewata lupa, bahwa sebagai seorang pemimpin dirinya harus tetap siap siaga. Sebagai seorang raja, Ratu Dewata kurang mengenal seluk-beluk politik dan trik jahat yang ada di dalamnya. Sementara itu, Hasanuddin dari Banten sebenarnya ikut menandatangani perjanjian perdamaian antara Pajajaran dan Cirebon. Akan tetapi itu dia lakukan hanya karena kepatuhannya kepada siasat ayahnya, Susuhunan Jati, yang melihat kepentingan wilayah Cirebon di sebelah timur Citarum. Secara pribadi Hasanuddin kurang setuju dengan perjanjian itu karena wilayah kekuasaannya berbatasan langsung dengan Pajajaran. Maka secara diam-diam Hasanuddin membentuk pasukan khusus tanpa identitas resmi yang mampu bergerak cepat. Kemampuan pasukan Banten dalam hal bergerak cepat ini telah dibuktikannya sepanjang abad ke-18 dan merupakan catatan khusus Belanda, terutama gerakan pasukan Syekh Yusuf. Menurut carita Parahyangan, pada masa pemerintahan Ratu Dewata terjadi serangan mendadak ke ibu kota Pakuan, dan musuh adalah Tambuh Sangkane, atau tidak dikenal asal-usulnya. Saat itu, Ratu Dewata masih beruntung, karena memiliki para perwira berpengalaman yang pernah mendampingi ayahnya, Surawisesa, dalam 15 kali pertempuran. Sebagai veteran perang, para perwira ini masih mampu menghadapi sergapan musuh. Di samping itu, ketangguhan benteng Pakuan peninggalan Sri Baduga Maharaja, menyebabkan serangan kilat Banten ini tidak mampu menembus gerbang Pakuan. Sebagai kota, Pakuan menjadi ranah mandala atau medan pertempuran, untuk mempertahankan sisa-sisa kebesaran Siliwangi yang diwariskan kepada cucunya. Para penyerang tersebut tidak berhasil menembus pertahanan kota, akan tetapi serangan tersebut harus ditebus mahal Pajajaran. Dua orang senapati Pajajaran gugur, yaitu Tohaan Ratu Sangiang dan Tohaan Sarendet. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah kerugian besar bagi Pajajaran. Kokohnya benteng Pakuan, merupakan jasa Banga yang pada tahun 739 Masehi menjadi raja di Pakuan, yang merupakan bawahan Raja Galuh pada waktu itu. Banga saat itu berusaha membebaskan diri dari kekuasaan Manarah di Galuh. Setelah berjuang selama 20 tahun, akhirnya Banga berhasil dan keberhasilannya itu diawali dengan pembuatan parit pertahanan kota. Kemudian Pakuan ini diperluas pada zaman Sri Baduga Maharaja, seperti yang bisa ditemukan pada Pustaka Nagara Kretabumi, yang isinya antara lain. Sang Maharaja membuat karya besar, yaitu membangun telaga besar yang bernama Maharena Wijaya, membuat jalan yang menuju ke ibu kota Pakuan dan jalan ke Wanagiri, memperteguh kedatuan, memberikan desa perdikan kepada semua pendeta dan pengiringnya, untuk menggerakkan kegiatan agama yang menjadi penuntun kehidupan rakyat. Kemudian membuat kaputren atau tempat istri-istrinya, kesatrian atau asrama prajurit, tempat pagelaran, tempat-tempat hiburan, memperkuat angkatan perang, memungut upeti dari raja-raja bawahan dan kepala-kepala desa, dan menyusun undang-undang kerajaan Pajajaran. Selain itu, lokasi Pakuan juga berada pada posisi yang disebut lemah duwur atau lemah luhur, atau dataran tinggi yang oleh Van Riebeeck disebut Bovenvlakte. Pada posisi ini, mereka tidak berlindung di balik bukit, melainkan berada di atas bukit. Lokasi Pakuan merupakan lahan lemah duwur yang satu sisinya terbuka menghadap ke arah Gunung Pangrango. Sedangkan tebing Ciliwung, Cisadane dan Cipaku merupakan pelindung alamiah. Akibat kegagalan merebut benteng kota Pakuan, pasukan penyerbu ini dengan cepat bergerak ke utara, dan menghancurkan pusat-pusat keagamaan di Sumedang, Ciranjang dan Jayagiri, yang dalam zaman Sri Baduga merupakan desa Kawikuan yang dilindungi oleh negara. Sikap Ratu Dewata yang alim dan rajin bertapa, menurut norma kehidupan zaman itu tidaklah tepat. Karena seorang raja haruslah memerintah dengan baik.
Tapa Brata seperti yang dilakukannya itu hanya cocok dilakukan setelah turun tahta dan menempuh kehidupan manurajasunya seperti yang telah dilakukan oleh Wastu Kancana. Karena itulah Ratu Dewata dicela oleh penulis Carita Parahyangan dengan sindiran. Nya iyatna sangkawuri, haiwata sira kabalik pupuasaan. Yang artinya, maka berhati-hatilah yang kemudian, janganlah engkau berpura-pura rajin puasa. Rupa-rupanya penulis kisah kuno itu melihat bahwa kealiman Ratu Dewata itu disebabkan karena ia tidak berani menghadapi kenyataan. Penulis kemudian berkomentar pendek, samangkana taprecinta, yang artinya, begitulah zaman susah. Dan itulah gambaran kondisi Pajajaran pada masa pemerintahan